billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan watlu 'alaihim naba abnai adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana thumma qala amina ibnu adam yawmal nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa as'ariha wa inna dama la yaqa' min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Rawahu at-Tirmidzi. Tsumma qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada lagi hak Allah yang itu terkait dengan haknya manusia. Contoh infak, ya. Jadi harta kita itu tidak semuanya itu hak kita semuanya, ada hak orang lain. Berupa zakat, berupa infak tadi, sedekah, atau bisa jadi hak istri, hak anak, ya. Kalau yang punya anak, yang punya istri, itu hak anak dan istri. Kalau kita tidak penuhi, maka kemudian harta tadi dianggap fitnah, menjadi beban bagi orang nanti di akhirat. Boleh diingatkan. Nanti baru kita kaitkan dengan bisnis kita. Kemudian kapan harta tadi menjadi fitnah lagi? Ketika harta menguasai akal, pikiran dan hati sehingga menyibukkan diri dari menjalani tugas sebagai hamba Allah. Harusnya kita zakat dan zakat. Kenapa? Karena harta yang kita dapatkan tadi kita gunakan untuk hal-hal yang kemudian tidak mendatangkan kebaikan buat akhirat kita. Itu akibatnya itu. Idealnya kan kita itu bukan menjaga harta. Pada hakikatnya harusnya kita yang dijaga oleh harta itu. Contohnya apa? Dibeli rumah, selamat kita dari gangguan bahaya kan. Ibadah yang kita laksanakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengutarakan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah untuk kebaikan kita, untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil masyar nanti. Bahkan di dunia ini kita yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, Allah akan lepaskan kita dari berbagai kesulitan. Allah ampuni dosa-dosa kecil kita dan Allah tinggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai wasiat iman dan takwa, khatib mengajak kita yang hadir dalam kesempatan salat Idul Adha pada hari ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah SAW diejek oleh orang-orang kafir Quraisy, bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimin. Apa ejekan orang kafir Quraisy ketika di Mekah? Nabi Muhammad dikatakan seorang yang abtar. Apa itu abtar? Putus. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan orang yang terputus atau abtar oleh orang kafir Quraisy? Karena Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Yang ada bagi Nabi Muhammad ada anak perempuan sampai besar. Anak laki-laki beliau masih kecil sudah meninggal. Jadi bagi orang Arab, kalau punya anak laki-laki itu sebuah kebanggaan.
Tapi kalau punya anak perempuan sebuah kehinaan. Itulah ketika Nabi Muhammad di Mekah. Lalu Allah turunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang paling banyak. Di dalam hadis dijelaskan tafsir ayat dengan hadis Nabi. Kata Rasulullah, apakah kamu tahu apa itu Al-Kautsar? Apa jawab sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya engkau ya Rasulullah yang lebih tahu. Lalu kata Rasulullah, huwa nahrun fil jannati wa adanihi rabbi azza wa jalla wa ummati. Al-Kautsar itu adalah sebuah tenaga yang telah disediakan oleh Allah untukku dan untuk umatku. Siapakah yang akan mendapatkan telaga Al-Kautsar itu? Kita, umat Nabi Muhammad, Bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimin. Dan tidak akan diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Barakah hebatnya gitu umat Nabi Muhammad, Bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimin. Tapi syaratnya apa? Amalkan sunnah Nabi Muhammad. Apa sunnahnya? Yang pertama, setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad, kok iya wa umat Nabi Muhammad, ucapkan salat. Baru dapat telaga Al-Kautsar. Orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan telaga Al-Kautsar. Yang kedua, umat Nabi Muhammad yang ketika hidupnya melakukan perbuatan dosa lebih banyak daripada perbuatan baiknya, lalu mereka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, disapu Bapak kamu. Setelah dosa-dosanya habis, lalu diangkatkan kembali keluar, masukkan ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, maka terlebih dahulu dimandikan di telaga Al-Kautsar. Yang awalnya kosong dalam neraka hangus hitam, setelah mandi di penjuran telaga Al-Kautsar bersih seperti sedia kala. Itu mukjizat atau hikmah dari telaga Al-Kautsar. Yang ketiga, Bapak kaum muslimin, telaga Al-Kautsar itu kalau minum nanti kita umat Nabi Muhammad ini, maka tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Masya Allah. Bara beruntuknya kita Bapak kaum muslimin, Ibu kaum muslimin. Maka perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, menurut para mufassir, makna Al-Kautsar itu dipalingkan atau dicarikan tafsir yang lain, ditakwil namanya, kepada Al-Kasrah. Artinya apa? Nikmat yang banyak. Kita telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Tidak terhitung nikmat Allah yang telah kita terima. Kemanakah kita berguna? Makanya pada ayat yang kedua Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Karena Allah telah berikan kita nikmat yang banyak, pergunakanlah nikmat itu untuk fasol. Adakah kita gunakan nikmat itu untuk sholat? Semakin banyak nikmat Allah berikan kepada kita, semakin dekatlah kita dengan Allah, semakin banyak anak ibadah kita, atau semakin sedikit. Maka di sanalah nikmat yang berkah itu Bapak Bapak. Ketika nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk anak, termasuk uang, termasuk harta kekayaan. Nabi Muhammad dihina, punya anak perempuan. Tapi anak perempuannya kata Allah, falsalli. Dia sholat. Itu lebih daripada anak laki-laki bagi orang Arab yang paham
patrilineal, garis keturunan dari jalur bapak, tapi tidak sholat, maka itulah orang yang abtar sebenarnya. Jadi kalau kita punya anak, apakah laki-laki atau perempuan, tapi tidak sholat, putus Pak. Putus hubungan batinnya antara seorang orang tua dengan anak. Kenapa? Karena tidak sholat. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, suruh anak kita sholat. Tanamkan jiwa sholat kepada anak-anak kita. Malam kita punya anak bapak kaum muslimin, ibu kaum muslimat, kalau tidak sholat, kenapa? Putus hubungan batin. Tapi kalau anak kita sholat Pak, sampai ke dalam kubur masih terjalin hubungan batin. Waladun salihun yad'una, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah terkubur di dalam tanah, masih tetap terjalin hubungan batin sampai doa. Apalagi masih hidup. Tapi kalau anak tidak sholat, walaupun dekat anak kita di pangkuan kita sekalipun, tapi dia tidak sholat, putus. Beruntung kita punya anak yang sholat, dan berusaha untuk membuatkan kita menjadi anak yang sholat. Itulah anak yang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, wanhar. Allah beri kita rezeki, Allah lapangkan kita rezeki, maka sebagiannya kita pergunakan untuk berkorban. Yang hari ini kita telah melihat, maka sangat luar biasa. Walaupun dalam keadaan susah sekarang, harga-harga serba mahal, tapi ternyata ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah melebihi daripada kita cinta kepada anak dan harta kita. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya yang paling tercinta, anak yang sangat disayang. 80 tahun menunggu dapat anak. Sekarang Allah uji, kalau memang betul engkau lebih cinta kepada aku, kata Allah, kurbankan. Dikira Allah tak tahu. Sangguplah kita? Kalau tidak iman yang di dalam hati kita, jangankan mengorbankan anak, 1 ekor kambing sulit kita untuk bisa berkorban. Berapa banyak orang yang diberikan rezeki lebih tapi tidak mampu untuk berkorban? Kenapa? Karena belum mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu sedang jemaah yang hari ini telah mampu untuk berkorban. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Rasulullah menegaskan Bapak kaum muslimin, man kana lahu sa'atan falam yutah fala yaqribanna musalla. Siapa yang diberikan oleh Allah rezeki tapi tidak mau berkorban, tidak pernah berkorban, kata Rasulullah, tidak usah ada tanda-tanda suci, tidak usah baik-baik musalare, percuma itu sholat. Kenapa? Karena sholat itu bukan hanya sekedar hubungan vertikal kepada Allah. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri, pada hakikatnya di sana kita sudah berjanji untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Hari ini kita kumpulkan sebagian rezeki kita, membantu saudara-saudara kita di Palestina, dimanapun mereka berada, termasuk yang di samping kita. Dengan berkorban kita bagi rezeki kita, kita bersedekah. Maka oleh karena itu, jaga ibadah kurban kita, jangan sampai rusak. Ada 5, ada 3 yang merusak. Apa itu yang 3? Yang pertama, dosa sebut-sebut kita telah berinfak, bersedekah, telah berkorban. Lihat surah Al-Baqarah ayat 264.
batal kurban kita. Ambolah kurban 7 kali, ambolah kurban 3 kali, lah kurban 10 kali. Kalau semua nanya haji, dari mana dalilnya? Kurban itu bukan hanya sampai 7 kali. Setiap tahun kata Rasulullah, setiap anggota keluarga kita dia berhak untuk berkurban. Dan kurban itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita syukuri dengan berkurban, Allah akan tambah. Tapi jangan sebut-sebut. Jangan sebut. Timbul rasa ujub. Inilah yang menyebabkan hilangnya pahala kurban kita. Tidak usah pakai kecek-kecek orang, Pak. Nah, barangkali dia berkorban, cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Ma tunfiqu biyaminihi la ta'lamu bisimali. Apa yang telah kita berikan? Dagingnya, tunjangnya, kepalanya, cukup Allah yang tahu. Ikhlaskan. Yang kedua, yang akan merusak ibadah kurban kita itu adalah riya. Saya berkurban di masjid ini, sapinya yang paling bagus. Ini sapi saya. Mohon maaf, bukan untuk kebangga-banggaan. Silakan mau cari sapi yang paling bagus, paling gemuk, paling baik, itu memang sangat dianjurkan. Tapi ikhlas. Karena yang diterima di sisi Allah itu adalah keikhlasan kita dalam berkorban. Bukan sapi yang paling gemuknya, bukan yang paling banyak darahnya, tapi yang paling ikhlas dalam berkorban. Kalau kita ikhlas, Bapak kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat, jangan rada rasa kecil hati kalau kebagian dikit lagi kurban. Sekete wadapi awak peserta, ibu awak betul-betul ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu harus qanaah. Apa itu qanaah? Bersyukur, syukuri saja apa yang ada. Jangan rakus, jangan tamak. Ada dapet dagian, minta lo kalau, dapet kalau minta lo tunjangan, minta lo ibuat. Minta lo pulang, rasok habis satu dewa. Itu namanya nafsu serakah. Mari bawa kilonya Nabi depan abang. Itu yang mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Nah boleh seperti mubazir kawannya syaitan. Makanya kita syukuri saja, alhamdulillah dapat sedikit. Kok lebih alhamdulillah. Tapi jangan terlalu berlebihan. Bapak muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Yang ketiga, Bapak muslim, ibu-ibu kaum muslim, ini terutama kita sebagai yang diberikan amanah oleh peserta kurban. Kata Rasulullah, "Man ba'a jirda adhiyati fala adhiyatalah." Siapa yang menjual kulit binatang kurban, kata Rasulullah, maka belum dia itu termasuk berkurban. Artinya apa? Kalau ada kulitnya, ada tanduknya, ada ekornya, ada tunjangnya, bagikan semuanya kepada orang fakir miskin. Yo, ada bagiannya, nanya kan nyelambia, nak masak, tak buang jadinya. Kalau seperti itu, sepakati dengan peserta kurban. Kalau kulitnya akan dijual, uangnya tidak boleh orang yang peserta kurban mengambil walaupun sebatang rokok. Kenapa? Batal kurban kita yang berkorban. Ini bukan kata kita, kata Rasulullah. Man ba'a jilda adhiyati fala adhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, lalu dia ambil uangnya, dia makan, dia berikan ke rokok, dia berikan kopi, minuman, batal kurban. Dan bagaimana caranya kita?
Kalau yang ikut menjadi panitia dia ada sebagai orang yang tidak mampu, orang fakir, orang miskin, boleh dia ngambil. Atau bagikan kepada fakir miskin secara apa? Tapi ya apa? Yang penting yang peserta kurban tidak boleh mengambil hasil penjualan kulit binatang kurban. Apalagi kalau dagingnya dijual. Termasuk bagian-bagian perutnya yang dimasukkan ke makanan ikan. Nah, ada suatu tempat laporan Pak, nah di bagian ikan banyak orang yang tidak pegang, hanya nunggu ikan berulang. Ini sudah salah kaprah. Maka oleh karena itu mari kita luruskan, mari kita ikhlaskan niat kita. Betul-betul kita berkorban hari ini karena Allah semata, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan berkah dari Allah semata. Hari ini kita berkorban 1 ekor kambing, besok mudah-mudahan Allah akan menjadi 1 ekor sapi. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulul absar la'annakum turhamun.